Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, pagi ini saya mengundang Pak Yanto, Kepala Pertanahan Bangka Barat, beserta staf, dan sebelah kiri ada Pak Kasat Reskrim. Hari ini kita akan membicarakan tentang permasalahan sosial yang sering terjadi di Bangka Barat dan Bangka secara umum tentang pertanahan. Ya, ada tanah. Kita yang bicarakan tentang bagaimana pendaftaran tanah yang pertama, yang kedua tentang permasalahan penguasaan seperti surat SP3AT, SK Huat, serta SKT yang akhir-akhir ini menjadi isu di Bangka ini tentang penggunaannya, alih fungsinya, kemudian menjadi hak tanggungan pada bank tertentu. Nah, sekarang kita mulai dari Pak Yanto dulu. Bagaimana cara pendaftaran tanah dulu, penguasaan tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik, ya, itu bagaimana ngurusnya, apa-apa yang harus syarat-syarat yang diperoleh. Ini juga berguna untuk nanti kepala desa agar nanti bisa ngerti setidaknya atau ada keseragaman seluruh Bangka supaya tidak ada di tempat yang lain beda, di tempat yang lain beda. Kita mulai sekarang, Pak Yanto. Sehat? Sehat, salam sehat. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolres atas inisiasi untuk mengadakan acara yang seperti ini, yang pada saat-saat kondisi seperti ini sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk Bangka Barat. Untuk bagaimana tema yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bagaimana prosedur tahapan hingga suatu bidang tanah menjadi sampai hak milik dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat. Berarti ini intinya adalah pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan oleh dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini yang bertugas kemudian adalah Badan Pertanahan Nasional, atau di tingkat kabupaten itu adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Nah, ini syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran tanah ini adalah pemohon ini harus menampilkan KTP dan juga bukti-bukti penguasaan atas tanahnya atau surat-surat tanah yang dimiliki oleh pemohon. KTP sama bukti ya? Ya. Termasuk foto itu ya? Termasuk foto KTP sama kartu keluarga. Cuma di Bangka Barat. Itu tanah-tanah apa aja Pak yang bisa dikuasai? Kan ada HPL, HL, terus ada HP, bukan produksi. Yang boleh? Yang boleh, yang menjadi wilayah untuk pendaftaran ini adalah khusus yang APL, area penggunaan lainnya. Hanya HPL yang boleh, yang lainnya? Yang lainnya tidak boleh, seperti kawasan hutan produksi, hutan lindung. Itu setelah berapa lama? Setelah berapa lama dikuasai atau begitu menguasai setelah keluar SP3AT ya? Iya. Bisa langsung didaftarkan atau ada waktunya? Dalam rangka membuat surat atau tanda bukti penguasaan atas sebidang tanah ini, nah ini yang berperan di sini aparat dari desa sampai kecamatan, mereka yang mengeluarkan surat bukti penguasaan atas tanah ini karena mereka lah yang paling tahu di tingkat bawah. Nah, dalam rangka membuat ini harusnya di situ harus menggambarkan riwayat penguasaan tanah tersebut. Mungkin bisa jadi surat penguasaan atas tanah ini dibuat sekarang, tapi harusnya sudah tergambar di surat penguasaan yang dikeluarkan itu bahwa itu sudah dikuasai mungkin dari pendahulunya sejak ya, bisa jadi dari kakek dulunya sampai ke orang tuanya sampai dia sekarang. Tapi mungkin dari dulu itu mungkin udah 20 tahun lebih belum mempunyai suatu bukti apapun yang mereka miliki. Baru sekarang lah mungkin pemohon dalam hal ini mungkin udah cucunya yang membuatkan surat tersebut.
Jadi ini kebiasaan masyarakat kita ya Pak ya, yang penting dikuasai, nggak ada surat ya sudah punya anak-anak saya ini. Iya. Gitu ya. Ini yang terjadi sekarang ini. Iya. Jadi pelan-pelan nanti kita perbaiki, kita edukasi masyarakat supaya demi keteraturan administrasi itu harus kita daftarkan ya, Iya. supaya nanti tidak tumpang tindih. Nah ini peran dari kepala desa tentu sangat besar Iya. untuk mendatakan, mengukur, dan membukukan. Iya. Dan mengarsipkan dan disimpan dengan aman. Jangan sampai nanti sudah dibukukan bukunya hilang. Iya. Nah ini sering terjadi. Iya, benar. Ya Pak. Ya. Iya. Itu pendaftarannya udah lengkap ya kira-kira KTP sama bukti Bukti penguasaan. penguasaan atau surat tanah. Nah ini permasalahan yang terjadi nih Pak Kasat, ini kan sering nih Ya. permasalahan terjadi. Ini tadi pendaftaran. Ya. Biasanya itu kan sering kita menerima laporan tentang tumpang tindih Ya, lahan ya. SP3. Coba bisa diceritakan. Siap. Jadi terima kasih Bapak Kapolres, mohon izin Pak Yanto sebagai narasumber juga yang hadir pada siang ini beserta staf. Memang di Bangka Barat memang ada contoh permasalahan tanah, yaitu dalam hal tumpang tindih SP3AT Pak. Dalam hal ini yang jadi masalah adalah terkait dengan batas-batasnya. Jadi SP3AT yang satu dan SP3AT yang lainnya itu ada untuk areanya lahan yang sama Pak. Sebagian gitu, sebagian yang mengeluarkan desanya sama atau tidak? sama kepala desanya Sama juga. Beririsan. Beririsan ya. Itu bagaimana Pak nanti untuk proses kelanjutannya untuk penerbitan bukti haknya Pak gitu. Ini sekarang ini yang saat ini terjadi, para pihak juga sudah kita lakukan penyelidikan, namun terkendalanya mungkin karena pada saat dilakukan pengukuran ulang, mungkin ada salah satu pihak yang tidak bersedia untuk mengikuti kegiatannya, dikarenakan mereka meyakini bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak penguasaan dari mereka. Itu bagaimana Pak untuk tindak lanjutnya nanti ke proses penerbitan bukti haknya yang berupa sertifikat yang menjadi harus diumumkan dulu ya kalau nggak salah ya untuk penguasaan. Iya, harus Ini kan ada dua mekanisme. Dua subjek ya, orang Ya. yang mengurus tapi lokasinya sama. Iya. Tentu di situ ada mediasi segala ya, Pak ya? Harus ada persetujuan dari Persetujuan ya. pemilik. Kalau nggak Apabila setuju kan berarti setuju, mediasi ya. mediasi, Kalau nggak berarti nggak bisa. Nah, Ya. harus intinya Tapi memang ini harus kebiasaannya kan mereka melapor kepada kepolisian, Iya. ya kan melapor. Padahal ini kan harus kita bedakan ini. Satu namanya sengketa pertanahan, ya kan? Yang satunya adalah tindak pidana di pertanahan. Nah ini hal-hal dari kepolisian ini biasanya berdasarkan undang-undang ya, mengakomodir alasan yang saya kan SHM ya, atau hak guna usaha yang jelas gitu. Mereka SK Huat, SP3AT, kemudian SKT itu apakah suatu alas hak atau belum, atau bukan lah ya, kan itu pertanyaannya. Nah ini yang sering menjadi sengketa di masyarakat, yang bahkan bisa menimbulkan konflik, termasuk batas desa. Nah ini kita harus cari solusi dari awal supaya tidak menyebabkan konflik ya. Ini kan konflik yang kita khawatirkan. Jadi kita memang harus betul-betul kuasai dari awal nih Pak Kasat. Betul-betul nanti kita sama pemerintah daerah, Pak Bupati dan Pak Bupati mendatakan kembali gitu ya. Iya. Mendatakan, kemudian membukukan dan menyimpannya dengan rapi. Ini tugasnya kepala desa tentunya ya. Iya. Karena dari pertanahan ini tentu tidak tahu kalau barang didaftarkan, nggak ngerti ya. Yang diterima adalah yang dimohonkan. Iya. Nah, sedangkan ini belum dimohonkan, nggak tahu. Iya. Belum punya Nah, datanya. sedangkan masyarakat kebiasaan belum mendaftarkan, belum memohonkan, Iya. sehingga ini masih domain sengketa mereka. Iya. Jadi memang kedepannya Pak Kepala Desa ini ya, kira-kira
kita nanti akan kembali merumuskan, ya kan, atau bentuk SOP dengan bupati tentunya, dengan instansi terkait, menyeragamkan mereka, tentang pendaftaran tanah di sini, dan dibuat MOU tentunya. MOU apa tugasnya sih kepala desa, ya kan? Apa tugasnya camat, apa tugasnya pemerintah daerah. Di situ bisa kita nanti buat SOP-nya, kemudian MOU-nya, sehingga bisa tertata rapi. Nah, kepala desa tentu harus hati-hati dalam mengeluarkan surat-surat tersebut ya. Harus hati-hati mengeluarkan surat-surat tersebut, jangan sampai terjadi tumpang tindih, sehingga nanti ada permasalahan, malah permasalahan pidana atau permasalahan kriminal yang sebetulnya kalau memang hati-hati itu tidak terjadi, kita hindari. Kira-kira itu ya Pak ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Pujo. Ya siapa? Izin Pak Kapolres. Kalau pensertifikatan di kantor pertanahan di BPN khususnya nanti kan sesudah berkas masuk Pak, kami terima seperti tadi disampaikan Pak Janto, Pak Kepala BPN. Kalau persyaratannya sudah lengkap, fotokopi KTP, ALASA, kemudian fotokopi KK dan SPPT PBB Pak, kemudian nanti dilakukan SPPT PBB Pak. Oh, SPPT pajak ya. Pajak, ya. Kemudian nanti dari kantor pertanahan melakukan pengukuran Pak untuk memastikan bahwa tanah itu tidak bermasalah seperti itu Pak. Di situ sudah dipasang batas-batasnya, patoknya. Patok itu harus kuat ya, dari beton gitu, biar nggak hilang kan. Ya, permanen. Permanen itu artinya susah dipindahkan lah ya. Jadi untuk memastikan clean and clear. Ya. Ini tugas kepala desa lagi tentunya nih ya. Iya. Jadi Pak Kepala Desa tugasnya banyak nih, memastikan bahwa tanah itu dikelola, yang punya hak pertama misalnya nih. Ya. Kalau nggak dikelola bagaimana? Kan gitu. Ya. Misalnya karena lama dia udah punya artinya nggak dikuasai, tak tahu ada misalnya keluar lagi surat baru kepada penguasaan baru. Ini tentu harus betul-betul dicatat ini, ya kan? Penguasaan ini bentuknya apa? Apakah yang terjadi kan memang benar dijual ini ya, dijual beli ya, bahasanya ganti tanam tumbuh. Ya, padahal kan tidak boleh dijual belikan ya Pak ya, tidak boleh dijual belikan. Namun ini terjadi dengan alasan ganti tanam tumbuh atau ganti rugi lah ya, atau land clearing macam-macam lah. Jadi ini harus didatakan betul pemilik pertama, pemindahan haknya itu bentuknya apa, ya, harus dicatat, dibukukan dan diarsipkan. Nah, ini masalahnya Pak Desa umurnya cuma 5 atau 5 tahun sekarang ya. Jadi ini pesan untuk Pak Kepala Desa dan seluruh masyarakat lah, agar benar-benar mulai sekarang nanti kita akan bicara lanjutan dengan pemerintah daerah. Ini dipahami dulu bahwa pengeluaran SKT, SP3AT, SKWAT harus betul-betul teratur, rapi, ya kan, dan diarsipkan dengan baik, dicek ke lapangan, ya kan, ini harus dicek dulu. Benar nggak ini nggak ada yang punya? Benar nggak ini ada yang punya tapi dipindahkan? Patoknya di mana sehingga tidak ada tumpang tindih? Karena kalau terjadi tumpang tindih, terjadi nanti penguasaan orang lain, ini tentu akan menimbulkan masalah. Nanti repot juga. Pak Kadesnya yang repot. Iya, repot, pasti repot lah. Selama ini pasti Pak Kades repot terus. Nah, ini Pak Kades repot, tapi kita akan bantu lah ya, nanti permasalahan ini supaya tidak meningkat ke kriminal. Kita memang pesan dari awal, ya. Ini kita tata kembali, nanti kita akan buat rapat lanjutan lah dengan pemerintah, dengan Pak Bupati, dan dengan Pak Sekda dan instansi, dengan kejaksaan, untuk merumuskan ini supaya nanti ke depan nggak tambah runyam, ya kan? Ya. Karena memang sudah terjadi kasus anggunan ke bank itu SP3AT dipakai anggunan kemarin baru-baru kasusnya. Nah, ini tentu akan merugikan bank tersebut dan akan diinvestigasi kenapa ini bisa terjadi. Ya, surat-surat yang saya sebutkan tadi itu bukan alat hak ya.
bukan hak tanggungan ya, Iya. bukan hak tanggungan untuk utang, untuk macam-macam. Itu hanya sebetulnya Bukti yang penguasaan. dikuasai ya, tanah tersebut adalah tanah milik negara, di mana tanah milik negara tersebut itu dalam hal ini dikuasai oleh Pemda ya, pemerintah daerah, yang tangan paling depannya adalah kepala desa. Disitulah yang tugas kepala desa mengawasi, bukan tanahnya kepala desa, bukan juga tanahnya yang menguasai itu, tapi itu adalah tanah negara. Namun bisa Berikan hak. diberikan hak pada masyarakat yang ingin mensertifikatkan ya, SHM-nya. Batasnya berapa? 2 hektar ya. Kalau untuk tanah pertanian ada kewenangan kabupaten pemberiannya, tapi kalau batasnya itu batas maksimum, ada batas maksimum kepemilikan tanah pertanian. Berapa maksudnya? Kalau untuk daerah jarang itu mungkin Bangka Barat masuk daerah jarang lah penduduknya, Ya. 20 hektar 20 jadi SHM bisa ya? bisa tanah pertanian. Tanah pertanian 20 hektar. Ya. Misalnya tanah kebun sawit atau maksimumnya 20 hektar. Jika ada di beberapa bidang, berarti akumulasi dari beberapa bidang itu tidak boleh melebihi 20 hektar. Tidak boleh melebihi 20 hektar untuk daerah 20 yang hektar. jarang penduduknya. Cuma saya setuju juga tadi dengan yang disampaikan Pak Kapolres kita dalam rangka penerbitan surat penguasaan atas tanah ini atau SP3AT ya, yang kita kenal namanya. Peran Pak Kades di sini sangat besar. Nah, di sini kehati-hatian itu di Pak Kepala Desa, unsur desa sangat dibutuhkan ya, supaya tidak menimbulkan permasalahan ke depannya. Paling tidak harus benar-benar turun ke lapangan, survei ke lapangan, mengecek bukti penguasaan tersebut. Jangan sampai dalam penerbitan SP3T ini cuma di atas meja, di atas kertas, tanpa turun ke lapangan. Nah di sini jadi saya setuju nanti ke depannya mungkin bisa tidak ada Pak Kapolres supaya serahkan mungkin ada SOP penerbitan SP3T ini diseragamkan untuk paling tidak setingkat kabupaten Bangka Barat, peran pemerintah kabupaten di sini untuk menyeragamkan ini, karena secara struktural pemerintah desa itu di bawah dari pemerintah kabupaten Bangka Barat. Kalau untuk BPN nanti apabila sudah masuk permohonan pensertifikatan baru kami bisa mendatanya. Oke, yang paling terakhir nih Pak, ini kan sering banyak nih tambak udang ya, tambak udang di seluruh Bangka nih, lagi on fire ya, lagi booming. Ini tambak udang seharusnya kan untuk tanah itu statusnya harus HGU ya. Ini HGU ya. Nah sekarang kan banyak terjadi hak milik, hak milik atau SKT yang digunakan usaha tambak udang. Ini tentu melanggar aturan. Seharusnya memang kalau usaha itu memang HGU. Kalau memang dia SHM harus diturunkan menjadi HGU. Kalau SKT harus dinaikkan menjadi HGU juga, supaya kita mendapat pemerintah daerah mendapat pajak ya, pajak. Kalau HM kan tidak dapat gitu. Nah ini tentu nanti kita akan edukasi kepada masyarakat bagi pengusaha tambak udang agar merubah status tanahnya, mengajukan kembali ya pendaftaran kepada pertanahan juga ya. Ini udah ada yang mengajukan di sini. Kalau untuk HGU memang benar yang dibilang Pak Kapolres lagi booming, khususnya di Bangka Barat. Mungkin karena dari potensinya sangat menjanjikan di daerah Bangka Barat, perairan Bangka Barat. Paling tidak mereka itu harus mengurus perizinan terlebih dahulu, izin usaha. Dengan regulasi kebijakan Pak Presiden kita, udah banyak kemudahan dalam pengurusan perizinan ini. Khususnya ini untuk pelaku usaha tambak udang yang badan hukum, benar yang dibilang Pak tadi, harusnya itu tidak harus dimohonkan sampai ke sertifikat hak guna usaha. Nah, namanya badan hukum swasta itu tidak bisa memiliki hak milik, kecuali badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini contohnya BUMN, misalnya perbankan apa gitu. Nah kalau pelaku usaha ini harus ditingkatkan sampai
sertifikat hak guna usaha. Mungkin perizinan mereka udah dapat perizinan untuk sampai berizin melakukan usaha. Nah, tapi untuk bukti kepemilikan itu harus ditingkatkan sampai ke sertifikat hak guna usaha. Nah, jangan sampai mereka cuma ngambil berusaha di situ. Memang dalam mungkin berusaha mereka ada pajak-pajak yang dibayar, tapi dalam untuk bukti perolehan tanahnya, kalau tidak sampai ke sertifikat HGU, jangan sampai ada yang loss ya ke PAD daerah, pendapatan daerah kita. Saya kira cukup lah ya, Ya. jelas ya teman-teman semua. Jadi saatnya untuk kita ambil kesimpulan. Yang pertama masalah pendataan hak-hak tersebut. Yang pertama ini tugas kepala desa untuk mendata kembali, ya, mendata, membukukan, menyelaraskan, ya. Nanti menyelaraskan itu tugas kita bersama lah ya. Tapi mendatakan, membukukan secara rapi dan menyimpannya secara rapi, termasuk pengukurannya, kan, cek lokasinya itu memang betul-betul harus dilaksanakan supaya nggak repot nanti Pak Kepala Desa misalnya di akhir tugas ya udah lama saya berhenti tapi itu masih ditanya ya. Nah ini memang sering terjadi. Kemudian hati-hati dalam melakukan jual beli, ya kan? Ya kalau itu memang sebetulnya barang tidak boleh dijual belikan. Tapi ini fakta terjadi, memang hati-hati benar. Apakah nanti bisa banyak terjadi penipuan ini, penguasaan tanah yang memang bukan tanahnya dijual kepada orang lain sehingga dia merasa dirugikan, merasa jadi korban, udah membeli tapi nggak bisa menguasai karena ada klaim lagi. Ini mungkin tentu menjadi suatu objek sengketa yang biasanya masyarakat laporin ke polisi. Kalau nggak nanti ngenain masa ya. Ya benar. Aduh, ini memang sering terjadi. Nanti berikutnya ini kita bahas masalah ini batas desa, ini juga luar biasa nih Pak, batas desa. Tapi nanti kesempatan berikutnya lah. Ini menjadi obrolan kita sekaligus edukasi buat masyarakat pagi ini bahwa dalam menguasai tanah itu memang harus betul-betul sesuai aturan supaya tidak repot nanti di belakang. Saya kira itu aja Pak ya. Pak Kasat, ada tambahan? Sementara dulu. Cukup ya, terima kasih teman-teman kepala desa dan seluruh masyarakat supaya ini menjadi yang dianggap sosialisasi Pak ya, supaya untuk menambah wawasan atau menambah pengetahuan tentang bagaimana cara mengurus tanah yang punya tanah dari neneknya, warisannya lah dan lain sebagainya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.